Oke, kemudian lanjut di sini ada emblem tokonya, namanya, wah ini agak susah, Wet B.J. van Riemsdyk. Alamatnya di Voorstraat 9 Dordrecht, Nederland, of course ya, tentang tentu saja Nederland. Terus kemudian ini reflektornya masih original dan utuh ya, dan ini modelnya ada jendolnya, bukan yang lurus ya. Kalau yang lurus untuk yang lebih tua lagi, kalau yang seri 11 sudah jendol sininya. Terus kemudian bukanya gampang begini. Nah ini dia masih lengkap dan masih nyala ini. Kalau dinamonya di on kan nyala. Oke, kemudian emblem belakang bahannya sama, kuningan, dengan emblem depan sama, kuningan dengan chrome gitu ya. Oke, yang masih kelihatan dari sisi ini, pakai sepeda di Belanda selalu pakai beschermer ya, karena ini melindungi pakaian kalau hujan tidak terciprat air ya. Untuk sadelnya ini bukan bawaannya sih menurut saya, karena ini Brooks ya. Jadi kalau sepeda Gazelle tahun 56 masih belum pakai Brooks. Kalau yang semakin muda itu ada yang pakai Brooks, tapi ini jelas bukan bawaannya. Tapi Brooks itu termasuk sadel yang paling nyaman. Mungkin dulu penggunanya pengen menggunakan sadel yang nyaman sehingga diganti Brooks begitu. Nah ini dia, kalau kita balik, ini adalah konstruksi rem khas Gazelle. Jadi dia punya lubang di sini untuk pasang drat, kemudian ini adalah tarikan untuk rem tromol gitu ya. Ini dia. Terus kemudian yang khas di Gazelle juga ada ini nih dia. Ini adalah jalur kabel untuk stopan di belakang. Jadi kabelnya untuk stopan belakang akan masuk lewat sini, kemudian langsung keluar dari keluar dari sini, dari cagak selebornya begitu. Ini dia. Oke, kita lihat dari sisi samping ya, sampingnya maksudnya, samping yang berlawanan. Dari sini akan lihat beberapa detail yang berbeda dari yang samping sana. Oke, yang pertama adalah forknya. Dia ada tempat untuk memasang dinamo. Dinamonya ini Lucifer. Nah, Lucifer Swiss made sih ini biasanya sih, lihat ya, made in Switzerland ya, Swiss made. Jadi Lucifer ini kalau di Belanda juga terkenal sebagai dinamo yang kualitasnya sangat baik. Saya sendiri membuktikan bahwa ini awet sekali dan jarang rusak. Jadi kalau saya dapat sepeda dengan lampu Lucifer tuh ini jarang sekali nggak nyala, jadi rata-rata nyala, dia awet sekali ini. Dan kalau kita beli sepeda dengan orang Belanda, dia dengan bangganya kalau lampunya Lucifer, ini lampunya Lucifer Swiss made, dia bilang begitu. Sama dengan ini lampunya Lucifer masih set. Jadi kalau lampu itu sih selalu opsional ya. Jadi kalau beli baru selalu opsional, bisa pilih lampu yang apa gitu, tinggal pilih lah waktu itu mestinya di dealernya gitu ya. Jadi ini velgnya original, biasa lubangnya 36. Nah ini kemudian tromolnya ini dengan dengan keling dan ada tulisannya hasilnya masih jelas sekali. Oke, kemudian masuk ke ini engkol yang sebelah kiri juga ada tulisannya Gazelle ya. Apa lagi? Oke.
ini kateng kasnya ada holdernya di sini. Selain juga ada holder langsung di sini, karena kalau sepeda Gazelle di supitan sini selalu ada holder kateng kasnya. Ini dia. Saya close up. Oke. Nanti ini yang ini konstruksi remnya akan saya balik aja supaya lebih jelas. Oke. Ya spacermernya pakai Hessling nih dia. Kemudian kuncinya ini pakai Anello. Kemungkinan ini sudah diganti, karena kalau sepeda tahun ini harusnya dia kuncinya pakai HH atau Gelria biasanya itu. Nah, kemudian tromolnya ini persneleng ya. Jadi sepeda ini dengan tromol persneleng. Nah, sepeda ini dengan tromol persneleng Sturmy Archer ini dia. Tahun 55 cocok dengan sepedanya ya. Jadi kadang orang keliru bahwa dikira Gazelle itu tromol persnelengnya selalu dengan Gazelle. Itu kurang benar, karena tromol yang dengan label Gazelle itu baru ada sekitar tahun 63 atau 65, dan biasanya tromol yang bertuliskan Gazelle itu digunakan satu paket dengan stang yang langsung handfatnya dengan sebagai shifter gitu. Mungkin teman-teman bisa lihat itu di review sepeda saya yang di channel YouTube-nya Goesmania. Jadi nanti bisa dicek itu, di sana itu tromol Gazelle yang tahun 60-an tulisannya Gazelle gitu. Nah, ini as tengah ini penting sekali untuk saya bahas, karena Gazelle ini menggunakan as tengah drat ukuran kecil. Karena begini, di Indonesia banyak orang mengira bahwa Gazelle selalu menggunakan as keroncong besar. Nah, itu kurang benar juga, karena Gazelle itu tipenya banyak. Ada Gazelle nomor 1, Gazelle P, Gazelle nomor 8, Gazelle nomor 8K gitu ya. Jadi memang benar bahwa salah satu jenis Gazelle itu menggunakan as keroncong besar ya. Tapi bukan berarti kalau tidak pakai keroncong besar bukan berarti itu palsu, bukan. Jadi as keroncong besar itu untuk Gazelle nomor 1. Jadi kalau tipenya nomor 1, asnya keroncong besar gitu. Jadi kalau ini dia pakai as dengan drat ya memang dia tipenya ini Gazelle P gitu ya. Nah, nanti kalau ada teman-teman yang lebih paham bisa komen di sini. Nah, kalau teman saya yang paham sekali dengan urusan ini dan mendalami itu Mas Yulianto gitu. Kayaknya punya channel YouTube juga. Nanti kalau mau lihat detail-detailnya biasanya di channelnya Mas Yulianto, dia akan bahas detail karena dia belajar detail sekali. Saya nggak sedetail itu belajarnya. Nah, karena ini sepedanya dengan tromol 3 kecepatan, maka tentu saja harus pakai shifter. Nah, shifternya ini sudah diganti jelas ini. Shifternya pakai 3 speed, tapi kalau sebenarnya bawaannya shifternya biasanya Sturmy Archer yang kuningan. Cuma kalau untuk ganti itu gampang sekali, itu masih banyak tersedia di Indonesia, tinggal beli kemudian ganti. Dan ini 3 kecepatannya 1, 2, 3 masih normal. Oke, ini bawaan dari tempat saya beli Gazelle. Ya, ini sebenarnya punya Gazelle tahun 70-an. Tapi masih normal, cuma tuasnya patah aja. Oke. Jadi
Oke, sekian review untuk sepeda Gazelle Heron seri 11 langsung dari Belanda. Terima kasih. Selamat siang dari Belanda.